Mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka murlibiyatini mahabbataka wa ma'rifataka Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karomah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jani Syekh Abdullah Mubarak Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin Rodin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, hari ini Allah mengumpulkan kita ya dalam keadaan kita mendapatkan rahmat hidayah. Apa rahmat hidayah itu tadi? Rahmat hidayah itu yaitu diturunkannya Al-Quran kepada kita. Lewat mana tadi? Lewat beliau tadi yang disampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini nanti kita bertemu lagi di padang mahsyar seperti ini, kumpul lagi ya. Iwan dan awat yang dimuliakan Allah, kalian semua datang ke sini bukan karena kaya, bukan karena punya ongkos, bukan karena punya kendaraan ya, bukan karena jauh. Banyak sekali orang punya kendaraan tidak bisa datang ke sini. Banyak sekali orang punya duit juga nggak bisa datang ke sini, punya ongkos. Bahkan banyak sekali orang dekat di sini nggak bisa datang ke sini. Ini masya Allah, karena karunia Allah, pertolongan Allah, karena himmah kita yang kuat, power kita yang besar, ya toh, itu jauh-jauh. Bayangkan saudara-saudara kita yang di ujung pandang ini, itu dari desanya aja itu datang itu sampai ke Makassarnya aja itu sudah berapa jam? 8 jam ya. Naik pesawat sampai ke sini ya toh, berapa jam? 1 jam, nunggunya 3 jam. Transit enggak ya? Untung enggak transit. Jadi 1 jam nunggunya, vaksin sembarang, itu kan butuh. Jadi langkah-langkah beliau ini kenapa jadi kuat? Kemarin jadi bergembira, kan gitu ya. Padahal datang ke sini bukan apa nonton sepak bola, bukan nonton dangdut, cuma kumpul-kumpul aja begini. Gitu. Karena beliau berangkat itu 70 malaikat itu menyertai, ikan-ikan, burung-burung semua itu mendoakan dalam perjalanannya sampai di tempat. Jadi tidak mungkin bisa sampai ke sini. Contohnya yang punya kendaraan yang dekat aja belum tentu. Jadi bukan ukuran. Makanya tidak bisa sampean buat alasan, karena jauh Ustadz, karena saya nggak ada ongkos, karena saya miskin. Karena alasan itu klasik, itu selalu disampaikan. Itu yang miskin itu. Yang kaya juga begitu. Saya ini banyak pabrik, saya nggak sempet, sibuk meeting terus. Nggak sempet Ustadz. Mau meninggal bagaimana?
Yang miskin alasannya sama dengan orang yang kaya juga alasannya dunia. Makanya sering saya sampaikan, ini selalu seakan-akan ya benar, bahkan kita mengiyakan kadang iya ya, kasihan ya, yang miskin ini untuk cari makan dia sulit, mau ngaji lagi apalagi nggak ada ongkosnya, ya kita bisa maklum lah. Oh iya ya, yang kaya juga gitu, kita bisa maklum juga. Iya memang gimana, perusahaannya banyak ya, ngurusinya orang banyak, karyawan 1.000-an, gak sempet. Apalagi yang eksekutif ya toh, gak sempet. Bahkan ya sampean ya kalau mau ngaji, berangkat ngaji dengan berangkat mencari rezeki itu banyak mana yang dukung? Di rumah kita itu loh, kalau kita ngomong entah sama mertua, sama istri, kalau kita tanya, Pak, saya ini Pak mau ke Jogja atau mau ke Makassar. Loh, ada apa? Ada job Pak. Ya mungkin 1 minggu lah, lumayan untuk masa depan, gitu ya. Mertua mesti, tidak apa-apa, gitu ya. Istri juga, ya demi masa depan, apalagi kita ini banyak kebutuhan. Sudah, bismillah, saya doakan, pasti begitu ya. Nanti anak-anakmu gampang, nanti saya bantu menjaganya. Gitu. Mertua, ibu mertua setuju semua. Itu yang bisnis. Ada lagi yang orang yang meniti karir. Wahai istriku, saya ini mau ngambil S3 di luar negeri demi masa depan, harus saya selesaikan. Berapa? Setahun. Biasanya kalau di luar negeri ngambil S3 itu berapa? S2 berapa tahun? 1, 2 tahun, 3 tahun. Ya. Demi masa depan. Gitu. Istrinya juga, mertua tanya, mau kemana kamu? Ini mertua saya ini kan di sini penghasilan ya lumayan, tapi ini ada job besar ini nanti untuk masa depan ini. Tapi ya saya harus meninggalkan istri saya dulu ya 3 tahun. Oh ya, nggak apa-apa, nanti anakmu tak jaga. Setuju semua. Tapi kalau ngaji, ya, malam-malam mau kemana? Istriku, aku mau ngaji ya. Ustaz Ali ada. Ustaz Ali tuh, ngajinya pulangnya jam 12 malam loh itu ya. Gitu. Kadang-kadang jam 1 itu. Kadang-kadang terus ya pulangnya subuh. Wah, kemana? Nah, gimana anakmu ini kalau rewel, kalau gimana gini gitu. Gak didukung. Ya, mertua, mau kemana sih? Mau ngaji Pak, ini loh kebetulan Ustaz Ali datang ke sini. Oh saya tahu tuh, kalau ngaji pulangnya malam itu. Wah nanti yang buka pintu siapa? Rewel semua ini. Loh ini kan ngaji Pak, ini untuk masa depan sampai ke akhirat lagi. Kalau masa depan dunia tadi kan sampai di kuburan. Ini sampai ke akhirat ini masa depannya. Jarang yang dukung. Nanti kalau anakmu rewel, saya nggak tahu loh ya dari mana. Ini ngaji tadi malam, pulang malam itu nggak ada yang dukung itu. Tapi kalau cari duit, ya toh sudah. Ya, jangan sehari, sebulan oke, 1 tahun oke untuk pangkat. Kalau tidak percaya saya mencoba. Pamit sama istri sampean, ada mertua, praktekkan di rumah. Bah, saya mau ngaji, ada Ustaz Ali.
Jam berapa pulangnya? Ya kira-kira jam 1. Ngaji apa itu? Ayo praktekkan di rumah, mesti tengkar itu. Tapi kalau wah ini gimana nih, Bu, Pak, saya ini ada job ini, kira-kira pulang pagi nih, kan penting sekali, lumayan ini. Apa coba ini? Ya ada apa-apa, nanti saya jaga. Masya Allah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, kita ya kan nggak jadi, nggak menjaga. Itu namanya la tulhikum amwalukum wala auladukum dari dzikrillah. Kamu dihalang-halangi, kamu dilalaikan oleh harta dan anak pinakmu daripada ingat kepada Allah. Kamu termasuk orang yang rugi. Kebetulan kita bisa kalah, kenapa? Karena power kita ini kurang. Nah, maka dari itu tarekat ini membantu, power harus besar. Kalau sudah besar power ini, kita lihat sahabat-sahabat zaman dulu yang sudah sering saya sampaikan dalam kajian. Salman Al-Farisi itu kaya raya, uangnya nggak habis-habis, sampai dia tuh supaya habis uangnya tuh membeli sesuatu yang rugi, tetap untung, nggak rugi, karena dia paham bahwa tidak aku jadikan manusia untuk ibadah itu. Kita ini salah paham. Jadi seluruh aktivitas itu juga jadi ibadah. Cari uang juga itu arahnya bukan seperti kita inginkan. Ah, nanti dia beli rumah, beli mobil, buat lencer, buat, bukan begitu. Silahkan mencari duit, tapi mencari duit juga untuk menunjang ibadah. Tidak boleh ada di situ. Kalau tidak untuk ibadah, pasti untuk maksiat. Pasti sudah. Salman Al-Farisi, seorang kaya raya, sekaya itu, sesibuk itu, bisa mengikuti Rasulullah hijrah, bisa mengikuti Rasulullah itu berperang. Kita cuma ngaji tok, kadang-kadang sulit, tidak pakai perang, tidak pakai hijrah. Kenapa? Bedanya apa? Dia manusia, kita manusia. Ya, itu yang kaya tidak terhalang, itu perang pada hijrah. Kenapa dia bisa, kita nggak bisa? Yang kaya kok kita mesti alasan nggak mungkin saya. Bagaimana kalau saya tinggal pabrik saya ini, pegawai saya ini? Padahal contohnya ada, kenapa beliau bisa, kita nggak bisa. Begitu juga yang miskin seperti kita tadi. Wah, nggak mungkin saya ikut ngaji, apalagi jauh. Ini besok saya makan tuh masih cari. Gak mungkin bisa. Padahal kita lihat pada zaman Rasul yang miskin juga banyak, termasuk Abu Zar, Bilal. Miskin-miskin itu nggak jelas, makannya aja nggak jelas mau makan di mana itu. Tapi beliau bisa ikut sama dengan orang kaya tadi, kualitasnya sama. Dia bisa mengikuti Rasulullah hijrah, dia bisa mengikuti Rasulullah berjuang, bahkan dia ikut berperang di jalan Allah. Sama kualitasnya yang miskin dengan yang kaya. Kok bisa sama? Nih, karena kedekatan dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia masuk ke dalam orang pilihanku, kata Allah. Siapa orang pilihanku itu sekarang? Yaitu pilihan kita itu yang dipilihkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat, tabiin terus
ujung-ujungnya di Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu guru kita di Pondok Pesantren Suraya Tasikmalaya. Masuk kita ke sana, ditalkin kita di sana, kita sudah masuk ke dalam orang-orang pilihan Allah. Ikuti jalan orang-orang kembali kepada Allah itu tadi, insya Allah tidak ada hambatan. Kuncinya di situ. Kalau tidak kuat. Nggak kuat. Alhamdulillah kita kebetulan bertemu dengan pengersa. Kalau yang belum ketemu, beliau sudah meninggal, ketemu dengan saya. Sehingga nggak ada hambatan. Ini yang datang ini dari ujung pandang ini bukan orang pengangguran, ya kerja juga, ada yang guru, ada yang anggota DPR, tadi ada dokter, ada pengusaha, itu karena ini hikmahnya kuat, yaitu yang jauh jadi dekat, ya. Kalau kita enggak, kalau hikmahnya kuat, yang dekat jadi jauh. Kuncinya itu tadi, karena zikir ini yang tadi sudah dipaparkan luar biasanya zikir, ya. Kalau kita sudah bersama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi fil ardi wa la bis samaa'i wa huwa samiul alim. Sembuhkan penyakit. Tidak ada yang bisa memberi mudarat di langit dan bumi. Istri, anak, harta, kedudukan tidak bisa memberi mudarat, tidak bisa menghalangi selama kita bersama Allah. Tetapi kalau kita sudah tidak bersama Allah, istri kita bisa memberi mudarat, anak kita bisa memberi mudarat, harta kita bisa memberi mudarat. Justru orang dekat kita itu tidak menolong kita, bahkan menjerumuskan kita. Ku anfusakum wa ahlikum narum. Musuh kita utama yaitu istri dan anak-anak kita yang sebagai perhiasan buat kita, tapi bisa menjadi musuh kepada kita. Maka dari itu alhamdulillah zikir inilah yang bisa menolong kepada kita. Minta tolonglah kamu kepada Allah, minta tolonglah kepada Rasulullah, minta tolonglah kepada ulama yang ruku, yang sujud, guru mursyid kamil mukamil, supaya kamu dimasukkan ke dalam golongan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi kuat, karena kita ada yang menuntun kita. Seperti sering sampaikan, kalau ulama itu ada 3 bagian: tontonan, tuntunan, panutan. Kebetulan kita ulamanya bukan tontonan, nasihatnya juga bukan nyanyian, jadi ulama tuntunan. Kalau ulama tuntunan itu guru mursyid kamil mukamil, dituntun gitu. Orang dituntun tuh biar buta pun bisa sampai, biar bodoh pun bisa sampai. Nah di sini kita keberuntungannya. Jadi kita ini tidak boleh putus asa. Wah, saya nggak bisa ngaji, saya dosa saya banyak, ya, saya ini buta huruf. Tidak menghalangi kalau kita bertemu kepada mursyid kamil mukamil, tidak terhalangi kita, karena kita dituntun, asal kita ikuti, tidak terhalangi sama sekali, asal kita mengikutinya. Gampang kan? Jadi nggak ada alasan kamu nggak bisa.
Nah, maka dari itu kebanyakan orang, apalagi yang awam, apalagi yang nggak deket sama kiai, nggak tahu, pasti dia itu minder kalau diajak ngaji, apalagi mau dibawa ke Allah. Nggak mungkin, saya ini banyak dosanya, saya ini nanti saja kalau tunggu kalau sudah bersih. Kapan bersih ini nggak tahu, dibersih ini bersih, pasti minder, ya toh. Saya ini dulu minder sebelum ketemu Abah, ya toh, nggak bisa ngaji, kumpul orang-orang yang bisa ngaji, dapat yasinan, ini gak apal yasin. Ini saya cerita betul ya. Saya dulu ikut jamaah tabligh itu 40 tahun yang lalu. Jamaah tabligh itu keliling kemana-mana. Kebetulan di Masjid Ampel tiap subuh itu jamaah tabligh itu harus baca yasin 3 kali. Itu sudah menjadi ketetapan, tiap subuh jamaah tabligh itu habis sholat itu baca yasin 3 kali. Yang nggak bisa hafal diberilah buku yasin itu. Saya diberi, karena saya nggak bisa ngaji, nggak bisa baca, saya bacanya itu aja, cari bahasa Indonesianya kan ada di bawah. Bacanya juga pelan-pelan, nggak bisa cepet. Saya minder, saya sembunyi di balik pintu besarnya Masjid Ampel itu, di situ saya baca pelan-pelan. Orang sudah selesai semua, saya belum. Orang selesai, saya aja. Tahu-tahu saya dicari, kemana Pak Ali itu tadi? Oh itu di situ, Pak. Bacanya 3 kali aja, jangan banyak-banyak, katanya gitu. Dasmu, 1 aja belum selesai. Dikira saya baca banyak gitu ya. Orang sudah selesai belum? Jangan banyak-banyak Pak, 3 kali aja Pak. Padahal 1 aja belum selesai itu. Minder. Pernah lagi tahlilan, baca yasin lagi. Maka Dinda tidak datangnya apa ya? Biasanya baca yasin bareng-bareng. Ini satu-satu diurut. Waduh, sudah sampai di situ kurang 2 orang. Masya Allah. Minder, bingung. Tinggal 2 orang. Pura-pura sakit perut Pak gitu. Ke belakang sebentar. Pulang saya ke rumah. Tapi setelah ikut torekat, jangan tanggung-tanggung, ya itu dikirim kemana aja sama Abah. Ya, di Universitas Indonesia masuk, saya ceramah di sana. Seluruh universitas di Jawa Timur ini semua saya sudah masuk. Ya, yang repot kalau ditanya lulusan mana gitu. Ya toh? Wah, apa Dokter Andes apa repot ini. Sampai-sampai di Suralaya juga itu ada pasca sarjana tasawuf, itu S2 ya. Loh, saya dipanggil sama rektornya itu, Pak Cecep. Ustaz, ada apa? Sampean ngisi di sini ya, jadi dosen. Loh, tak keliru kan sampean itu. Saya ini lulusan SD nggak lulus. Kelas 1 itu, nek kelas 1 SD, kelas 2 aja nggak naik. Nggak naik, terus akhirnya nggak sering naik. Akhirnya SD saya itu mulai lagi umur 11 tahun. SD-nya umur 11 tahun. Nggak lulus lagi ke SMP-nya. Di SMP nggak boleh ikut ujian lagi, saking belernya. Coba disuruh
ngajar di universitas khusus di mutasawuf, sampai ndak keliru tangan gitu. Saya istilah-istilah akademis itu saya nggak hafal loh, pakai Pak, saya bilang nggak apa-apa, nggak tahu dia lihat sisi mana saya nggak ngerti. Pokoknya sampean ngomong apa saja terserah gitu. Wah ini, alhamdulillah, saya mulai ngajar di situ. Yang datang ini wakil talqin, jenderal, wah tokoh-tokoh gitu ya. Masya Allah. Kok bisa ya? Saya ingat waktu saya belajar ke Abah pertama datang. Setelah ditalkin saya ngomong gini, Bah, apa saya bisa Bah seperti orang-orang hebat itu? Oh bisa. Dari mana Pak? Kok bisa Pak? Kok bisa dari mana Pak? Ambil sapu lidi kan lu. Nggak, dia suruh ngambil Quran, nggak suruh ngambil sapu lidi. Saya betulnya coba ambil Quran itu. Enggak, ambil sapu lidi aja. Terus gimana Pak? Ya sapukan aja. Nah, kamu lihat sapu itu yang panjang-panjang kena tanah itu para nabi, para wali. Yang pendek itu kamu. Gak melok kerja katut. Masuklah kamu ke dalam orang-orang pilihanku, kata Allah. Nggak kerja katut. Padahal yang kerja siapa? Yang kerja siapa? Sampai kira sampai ini sekarang ini kiai-kiai kerja? Enggak. Menikmati hasilnya para nabi, para waliullah. Ya, para nabi itu susah. Digebukin, dipukulin, diusir, diembargo, ya, dibunuh, disembelih banyak. Sampean jangan sampai disembelih, keselio aja males sudah, pilek aja ngaji sudah males. Para wali-wali dulu berjuangnya itu jalan kaki Pak, naik perahu, masuk hutan, keluar hutan. Kadang-kadang datang tuh nggak diterima karena nggak dikenal apa, karena orang masih banyak Hindu, Buddha. Nggak gampang itu. Minumnya air kali, nggak ada aqua, apalagi es degan ya, susah ya Pak. Sekarang sampean ngaji di ayam kurang aneh, males sudah. Jadi kita ini, saya dikatakan berjuang belum. Saya katakan kepada teman-teman yang waktu saya di Ramadan, Ustadz ini berjuang loh, kemana-mana luar biasa. Enggak. Saya belum. Saya piknik, saya bilang gitu. Loh kok bisa Ustadz piknik? Lah ya apa, saya keluar sudah ada mobil Sri. Ustadz ini yang baru beli Ustadz mobilnya, coba dicoba Ustadz. Naik, ada AC, ada aqua, ada Coca-Cola, ada kue, ada musik. Ini kan piknik ini ya. Jalan asik, dingin, sampai di tempat disambut, ya, wah dihormati, kasih makan, makannya pilihan. Malu pada orang-orang terdahulu, para wali-wali Allah itu, mulai kaya sampai miskin. Kita terbalik, mulai miskin sampai kaya. Malu. Makanya kalau kamu tidak bersyukur kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu, kamu tidak bersyukur kepada Allah. Kamu tidak termasuk bersyukur kepadaku sebelum bersyukur kepada orang-orang yang telah berbuat baik. Siapa yang berbuat baik? Para nabi dan para waliullah. Makanya tanda syukur kita pertama, kita tawasuli, kita ziarahi. Gak semerta-merta sampai langsung jadi bisa sholat, puasa, zakat, dan serta-merta kalau tidak ada beliau, ya toh. Seperti, maaf ya, ini bukan menyinggung apa, salah satu saya dengar ceramahnya, orang katanya kalau wali-wali itu nggak datang, ya
Kita ini masih nyembah batu. Sampai sekarang kalau wali-wali itu nggak ada, kita masih menyembah pohon. Terima kasih. Dan kebetulan ujungnya sekarang masih ada yang saya temui ya guru kita itu, alhamdulillah. Jadi kita ini menikmatinya, belum buat apa-apa, enak pol. Ya, tidak berdarah-darah. Ya Allah. Makanya sejarah juga Rasulullah pernah menangis mendatangi kuburannya Siti Khadijah istrinya. Nangis beliau. Akhirnya sahabat bertanya, ya Rasulullah, sampean kok nangis, kangen tambah bojone sampean niku? Bukan. Satu-satunya istri beliau itu yang berjuang habis-habisan, hartanya dengan kekayaannya berjuang itu, sampai bajunya aja itu sampai tembelan. Padahal kaya raya. Dia menyatakan kepada sahabat-sahabat dan istri-istrinya, ya toh, dia yang berjuang, dia tidak menikmati perjuangannya, kita yang menikmatinya. Makanya beliau nangis, masya Allah. Dia berjuang tidak merasakan hasilnya, kita yang merasakan hasilnya. Tetapi secara duniawi, tapi secara ukhrawi, masya Allah, nikmat yang kita dapatkan di sini lebih dia lebih banyak berlipat ganda mendapat nikmat dari Allah bisa. Secara zahirnya memang kasihan, ya toh. Padahal yang kasihan itu kita ini yang masih hidup, yang sudah meninggal itu dia sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dengan amal-amal yang soleh itu tadi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya, jangan lupa setiap kita ke daerah di mana, carilah makam waliullah. Bahno orang mengatakan nyembah kuburan apa bapak, ya toh, semuanya tergantung ilmunya. Sudah saya sampaikan dulu bahwa saya datang ke kuburan itu katanya tidak boleh, katanya pada umumnya saudara kita mengatakan itu minta sama orang mati, minta sama kuburan. Enggak, kita enggak minta sama orang mati. Siapa yang mengatakan mati, kata Allah, orang-orang syahid itu dia tetap hidup, tetap nikmat dari aku, kamu enggak mengetahui. Jadi tergantung bagaimana kita, tergantung pengetahuan kita, pemahaman kita. Jadi hidup saya datang itu silaturahmi, mendatangi orang hidup. Nah saya datang itu seperti saya sowan ke kiai atau wali. Saya sowan mesti saya minta sesuatu karena beliau punya kelebihan karomah, kelebihan ibadah, kelebihan amal, ya toh. Mbok saya dibagi-bagi kok sampean tuh bisa kuat, bisa istiqomah, bisa yakin, bisa marifat. Saya minta gimana caranya? Saya minta. Saya ngomong sama beliau. Ya toh. Saya nggak mau pulang kalau nggak dikasih. Ke Rasulullah juga gitu kalau naik haji. Ya Rasulullah, ya toh, sahabat sampean itu kok hebat-hebat, Umar, Utsman ini, ya berjuang betul-betul. Ya toh, saya biar kecil-kecilan juga berjuang ya Rasulullah. Saya minta sedikit banyaknya seperti itu. Saya nggak minta tasbih, nggak minta sajadah, saya bilang gitu. Oleh-olehnya yang saya minta dari beliau nanti saya bagikan di ikhwan-ikhwan saya. Saya nggak mau pulang kalau nggak dikasih. Gitu. Ngomong, jangan ikut-ikut lo ya. Kalau sampai ngomong gitu sampai nanti lu gendeng ini ngomong siapa? Itu bahasa bahasa sir. Jangan dia omongkan. Kalau sampai ngomong orang sebelahnya, lu ini apa ini? Bahasa sir, bahasa. Ya Rasulullah, nangis. Jadi kita manfaatkan. Datang jangan kayak nyonong aja duduk. Tapi konekkan dulu. Konekkan dulu. Kalau enggak, sampai sudah tahu pinnya. Orang tarekat tahu pinnya, zikir tok pinnya. Ya, saya ilustrasikan ya. Sekarang Allah itu di sisi Allah itu ada siapa?
Ada Rasulullah, bukan Rasulullah aja. Sampai umpamanya sering orang mengatakan, saya ketemu Rasulullah, saya mimpi Rasulullah, seneng ya, bangga ya. Kalah dengan orang yang berzikir. Kalau orang berzikir itu ya, kita sudah berada di sisi Allah, tempat sebaik-baiknya sisi Allah. Di sisi Allah itu ada nabi, berapa nabi, seluruh nabi, orang soleh, orang syahid, semua ada di situ. Enggak Nabi Muhammad, kita ketemu semuanya, kita masuk ke dalam orang pilihan itu. Modalnya apa? Supaya sampai kepada sisi Allah, cuma zikir. Di mana kamu dekat, aku dekat. Ya, jauh enggak sama orang-orang itu? Enggak kan? Kumpul. Itulah kata Allah dalam Quran, sebaik-baiknya teman kumpul. Tinggal masalahnya kita belum bisa melihat, belum bisa mendengar. Nanti kalau sudah jadi waliullah baru bisa. Tapi lumayan, ibaratnya kita belum bisa melihat angin tapi rasanya sudah. Ya. Lumayan menambah keyakinan kita. Jadi kita ke makam itu harus pakai ilmu juga. Kalau enggak, jangan ke makam, sholat aja bisa sirik, apalagi ke makam. Semua tergantung ilmu. Cukup? Kalau saya teruskan ini manakibnya nanti bisa. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sampean salaman sama saya turun nanti salaman lagi. Yang sudah salaman sama saya nanti jangan salaman lagi, nanti ini siliu nanti. Ya, supaya nanti selesainya jam 10 sudah selesai, yaitu nggak berlama-lama. Terus insya Allah nanti acara ini yang ceramah nanti beliau siapa? Dr. Syahbudin sama Ustadz Abdullah. Nanti ya toh. Terus nanti setelah itu pengangkatan atau memberikan pengesahan atau tugas kepada wakil-wakil talqin yang ada di daerah. Ada berapa orang ini yang wakil talqin nanti? 11 orang. Ya toh. Seperti saya katakan, zikir ini sampai ke Makassar bukan di bawah angin. Bukan ke Ambon di bawah angin. Ya toh, Islam itu di Indonesia sampai ke Indonesia bukan di bawah angin. Itu tim Rasulullah SAW. Kirim ke Cina, dikirim ke Rusia. Jangan bicara hakikat. Itu dalam kondisi dia membawa itu, modalnya mana sukses itu? Ya, harta, jiwa, lapang, sempit, ini modalnya baru bisa sukses. Orang-orang itu harus punya ini baru sukses. Kalau harta atau nggak bisa, jiwa atau nggak bisa. Jadi harta, udah sampai ke sini nggak pakai harta mau berenang. Pakai duit seperti orang dalang nih, pakai saat, pakai duit, pakai jiwa, taruhannya jiwa di perjalanan itu bisa ya toh terancam, pesawat bisa jatuh ya toh, atau di jalan sampean itu naik mobil bisa tabrakan, jiwa taruhannya kan gitu ya. Terus lapang ya toh, ya toh, kadang-kadang lapang, kadang-kadang sempit, kadang-kadang datang ke rumah orang ini dakwah, kadang-kadang dikasih makan, kadang-kadang enggak, kadang-kadang disambut, kadang-kadang dipisui orang, kan gitu ya. Jadi itu harus sudah disiapkan untuk kita maju itu. Kalau kita siap itu tadi, insya Allah barang siapa menolong agama Allah, dia akan ditolong sama Allah. Itu keyakinannya harus penuh
Barang siapa menolong agama Allah, dia akan ditolong dan dikuatkan, dikukuhkan, insya Allah. Jadi kalau sudah bersama Allah, jangan lemes, tidak mungkin lemes. Yang sering saya sampaikan Nabi Musa itu ya, Nabi Musa diangkat jadi Nabi, masih lemes. Suruh ngadep Fir'aun masih lemes. Aduh, takut, ya Allah, Fir'aun tuh serem, masih lemes. Kalau begitu kamu tak kasih tungkat mukjizat, masih lemes juga. Ngomongnya agak sulit, saya kasih doa Rabbi Fili apa? Rabbi Srohli Sodri Wayasili, kasih doa supaya ngomongnya mantep, enggak minder. Kasih, masih lemes juga. Kasih temen Harun, Harun temeni, masih lemes juga. Bayangkan itu, yang diberi fasilitasnya pangkat Nabi, kedua tongkatnya, terus doa, terus ditemani lagi Harun. Kurang apa? Ternyata beliau itu cerdas. Ya Allah, aku kepingin bersama engkau saja. Wah, pinter ini kan itu. Kalau sudah bersama Allah, bismillahilladzi la yadurru masmi'in fil ardi wala bis-sama wa huwas samiul alim. Jangan yang di bumi, jangan di langit, tidak bisa memberi mudarat pada engkau. Berangkat, mau ada mau nggak pakai pangkat Nabi kek, mau nggak pakai tungkat kek, nggak ditemani sih, kalau sudah bersama Allah, alas, selesai. Lebih daripada karomah. Bersama Allah itu lebih daripada karomah. Makanya diistilahkan bersama Allah itu terus, itu namanya istiqomah. Lebih daripada 1000 karomah. Bayangkan, karomah tadi bukan karomah, mukjizatnya tadi pun kalah dengan bersama Allah. Dan bersama Allah itu semuanya bisa. Ya, cuma dengan ditalkin, bondonya 20 menit, tinggal di istiqomah. Nah, di istiqomah cikir. Ini ada target. Jadi zikir kita itu mulai dari mana? Dari kalbu. Nah, zikir. Kalbu kita nanti mencapai sultanul zikir. Sultan itu berzikir semua. Jadi darah daging kita, fisik zahir kita ini jadi kalbu semua nanti. Ya, bergetar kulit-kulit orang yang berzikir kepada Allah. Nah, kalau sudah bergetar disebut nama Allah, getarannya tambah. Dan dia membuka pintu untuk menerima rahmat Allah. Disampaikan ayat-ayat Allah, ilmu dan sebagainya, syariat, tarekat, marifat kepada Allah, disampaikan ayat-ayat Allah, bertambah-tambah imannya. Jadi imannya terproses. Langsung dia tersungkur kepada Allah, menyerah total kepada Allah. Itu yang ditunggu pada Allah. Barang siapa menyerah kepadaku, bertawakal kepadaku, segala kekurangannya aku yang backupnya, maka dia akhirnya dicintai oleh Allah. Dengan dia melakukan sunat-sunatku, dengan itu dia mendekatkan diri kepadaku sehingga aku mencintainya. Dan mulai sekarang perkataannya perkataanku, langkahnya langkahku. Ya, tapi jangan jadi Siti Jenar, ya. Ya. Ngawulo Gusti, tetap ngawulo, bukan jadi Gusti, ya. Paham? Ini harus dicapai. Mencapainya ternyata semuanya itu lewat enak, pol, gampang. Jadi nggak ada alasan nggak bisa, kecuali harus bisa, ini harus hafal Quran. Nggak bisa sampai. Banyak orang nggak bisa hafal Quran. Sama kalau zikir nggak ada alasan, saya nggak bisa Ustadz zikir. Masa nggak bisa? Kalau la ilaha illallah saya nggak bisa loh, sudah ngomong bisa gitu. Maka kata Allah, berbahagialah orang yang di bai'atul
Berbahagialah orang, beruntunglah orang. Karena apa? Dia akan mendapatkan peluang untuk masuk nominasi bergabung dengan orang-orang pilihan Allah. Wis embune cukup, ojo akeh-akeh. Ayo, Allahumma sholli ala Muhammad.